Jadi Ba'uro yang mulianya, tentang pembahasan yang keenam, yaitu tentang hukum belajar ilmu tauhid. Segala datang dari ayat 350. Tentu harus tajuk kesimpulan-kesimpulan. Jadi hukum belajar ilmu tauhid. Jadi untuk hukum belajar ilmu tauhid merupakan wajib ainiyah. Apa makna wajib ainiyah? Kewajiban diadu per urang bahasa Melayu. Kewajiban diadu per urang. Dan pemakna wajib belajar i'tikad 50 atau pemakna wajib belajar tauhid. Makna wajib belajar tauhid bila dia belajar diberi pahala oleh Allah, dan bila dia tinggalkan diberi dosa oleh Allah. Nya makna wajib belajar tauhid. Wajib belajar tauhid mafhum jika dia belajar tauhid diberi pahala oleh Allah, dan jika dia tinggalkan belajar tauhid maka hukumnya dosa. Karena ibadah yang diterima oleh Allah bila ibadahnya tidak disertai dengan ilmu. Ibadat sembahyang, guna dalam ibadah sembahyang lebih ilmu di sini. Yang pertama benar ilmu tauhid, dalam artian ketika takkan Allahu Akbar, kau tak arahkan sembahyang katanya. Tentu tujuan utama menghadap Allah. Yang kedua benar ilmu fikah dalam sembahyang, mutaduri hal-hal yang membatalkan sembahyang, padumbah rukun sembahyang, dan jalankan sesuai dengan perintah-perintah dan kaedah-kaedah yang ada dalam hukum syara'. Kemudian yang kelima benar ilmu tasawuf. Mana ilmu tasawuf? Ilmu penjaga tubuh bahasa ini. Ilmu penjaga amal, penjaga tubuh. Maka bila lebih ilmunya kana, maka amalan genanya kagak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila salah sabah daripada ilmunya hana, contoh takkan hana ilmu tasawuf, sembahyang dia betul, dah hadap kepada Allah juga betul, tapi ilmu tasawuf hana, maka amalan han diterima oleh Allah, han diberi pahala. Juga demikian bila tanya dia tauhid, tanya dia tasawuf mufhum cara jaga amal, tapi hana ilmu tentang sembahyang, hana ilmu fikah, maka sembahyangnya han diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kuat tak kerjakan sesuatu tidak dengan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu apabila tidak diamalkan persis lagi bak kaya yang mubohana. Dan amal bila tidak disertai dengan ilmu, maka amalan yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menang belajar ilmu tauhid merupakan wajib ainiyah, wajib diadu per urang. Nah, kemudian dalam istilah wajibnya ada dua lagi. Na wajib ainiyah, na wajib kifayah. Belajar ilmu tauhid merupakan wajib ainiyah. Pergedanya wajib. Atas nama gedanya kamu mukallaf, kabalik, Islam balik berakal, kewajiban di atas gedanya untuk belajar ilmu tauhid. Nah yang kedua, na wajib kifayah. Apa makna wajib kifayah? Wajib di atas Bandung cuma memada dengan dikerjakan oleh setara orang. Sebagai contoh, sembahyang jenazah. Yang sembahyang jenazah merupakan wajib kifayah. Gupu wajib oleh Allah di atas Bandung urang kampungnya. Gupu wajib secara umum. Tapi ketika dikerjakan oleh setara orang atau dua orang, maka ubena dosa urang kampungnya gupu ampun oleh Allah. Nya beda kifayah dengan ainiyah. Munya ainiyah gupu wajib di atas setara orang dan hal memada dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan wajib kifayah wajib di atas urang Bandung cuma memada dengan dikerjakan oleh orang lainnya yang mengetahui. Maka kewajiban bagi kitanya untuk belajar ilmu tauhid.
Gak istilah kena apa ini? Tauhidnya ibarat tanah, ibarat tanah, tauhid ibarat tanah, kemudian fikah ibarat tanaman, kemudian tasawuf ibarat apa? Bagu. Na tanah, na tanaman hana bagu, maka hana berhasil dalam proses gedenya menanam. Tak pula tanaman hana berhasil. Pakon wam hai dan juga kami. Menakit ibadah na, fikah na badannya, tasawuf na badannya, cuma yang hana tauhid nya jangan dikeburiu. Atau na tauhid na fikah hana tasawuf juga hana berhasil pu yang gedenya laksanakan. Maka kewajiban bagi gedenya untuk belajar ilmu tauhid. Maka bila ditanya oleh apa hukum belajar ilmu tauhid, hukum ini adalah wajib ainiyah. Kemudian yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh tentang toh yang dikun etika 50. Ya biasa ada dikun etika 50 dia mufhum. Yang tahu etika yang dikun dengan etika 50, yang pertama 20 yang wajib pada Allah, 20 yang mustahil pada Allah, 10 yang jaiz pada Allah. Jadi 40 sah. Kemudian tambah put yang wajib pada Rasul, kemudian put yang mustahil pada Rasul, dan 10 yang jaiz pada Rasul. Hitungan Bandung adalah 50. Maka para ulama lubuhnan dengan yang ke 50. Yang empat etika 50, 20 wajib pada Allah, 20 mustahil pada Allah, 10 yang harus pada Allah. Put yang wajib pada Nabi, kemudian put yang mustahil pada Nabi, 10 yang harus pada Nabi. Maka jumlah ini adalah 50 etika. Kemudian untuk pembahasan yang lebih mengenai istighal, kemudian isti'anah, dan pembahasan khusus. Kemudian yang ke-8. Berapa dalil cara mengenal Allah? Cara kenal Allah dua dalil lagi yang kada pegah Jumaat yang kelikut. Dua cara taturi Allah. Yang pertama cara taturi Allah dengan dalil naqli, dalil Quran. Wadi tanya apa bukti na Allah? Tajawab dengan Al-Quran. Tajawab dengan hadis. Nya dalil naqli kan. Mana naqli dalil Quran dan hadis itu mengatakan apa? Ya nah. Kemudian dalil yang kedua dalil aqli. Dalil akal. Dan dalil akalnya dalam pandangan ulama dua buah bagi. Na dalil ijmali, na dalil tafsili. Yang sekedar pembahasan ada walaupun anda mengertinya. Dalil naqli, dalil aqal terbagi kepada dua. Na dalil ijmali, dalil secara umum. Na dalil tafsili, secara terperinci. Makna dalil secara umum, ketika ditanya tentang Allah, tajawab secara umum. Lagi contoh, tah bukti na Allah, tajawab ju na langit. Na langit bukti na Allah. Na bumi bukti na Allah. Nya merupakan jawaban dengan dalil ijmali, dalil secara umum. Dan dalam pandangan ulama untuk dalil ijmalinya kamu ada. Untuk daya turi Tuhan dengan dalil ijmali kamu ada. Maka bila ada orang tanya entah bukti na Tuhan, tak jauh you na langitnya bukti na Tuhan. Bagaimana? Kadikira getanya urung Islam. Kadikira getanya urung beriman. Dan kelak urung yang tak pernah mengakui Allah yang pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebuah masa walaupun urang yang maksiat habis kepada Allah, sebuah masa tetap dikeluarkan kepada mau dalam syurga. Yang penting begaduh iman kepada Allah. Be sampai gedaya murtad, naudzubillah. Ya. Mungkinnya dua buah cara kenal Allah. Yang pertama dengan dalil naqli yaitu Quran dan hadis.
Dan yang kedua adalah dengan dalil akal, yaitu dalil akali, dalil akal. Kemudian dalil akal terbagi dua, na dalil ijmali, na dalil tafsiri. Makna dalil ijmali nya dalil secara umum. Ketika yang terbukti na Allah, na langit, nya secara umum jawabannya. Nya modelnya dalam pandangan ulama katanya akan dikira ulul Islam. Katanya akan dikira ulun yang beriman kepada Allah. Yang kedua dalil ijmali. Nya dalil ijmali dalil secara rinci. Perhatian bagiannya contohnya. Ketika ditanya terbukti na Allah, terbukti na langit. Perhatian dalil sehingga na langit bukti na Allah. Mungkin langit yang digerok sehingga tak rincikan habis terus bak penjelasannya dinamakan dengan dalil ijmali. Nya mungkin haid tanya yang kadang tanya umadah bentang taturi Allah dengan dalil akli yang ijmali yang secara umum. Ketika ditanya tentang bukti na Allah toh tanda na Allah na langit bumi. Nya kali nya lah. Kemudian yang sikul pokok nombor dua le dia empat pada Kemudian dalam ilmu tauhid na padum istilah. Dalam ilmu tauhid na padum istilah yang harus kita dulu. Yang pertama na istilah ma'rifah dalam tauhid. Ma'rifatullah kayak gitu namanya. Apa makna ma'rifahnya? Ma'rifah ta'akui na Allah dengan dalil. Ta'akui na Allah dengan dalil. Contoh na urun dayang mana? Tak bukti na Tuhan. Tak jauh ju na langit. Nyan gedanya ka ma'rifah itu. Tak bukti na Allah Ta'ala. Na kuda na gunau. Nyan gedanya ka ma'rifah. Tajawub na Allah dengan dalil. Dan dalil na sesuatu yang menunjuki bahawa Allah itu ada. Toh, nyoke langitnya bukti Allah na. Rata dulu karena hana sidro pun manusia urangnya yang mengakui bahawa langitnya dengan kita. Kohana. Dari zaman sampai saat dino, hana urungnya aku dro langitnya belum puget hana. Bumonya belum puget hana. Sehebat-hebat Fir'aun, sehebat-hebat Namrud, hana pernah keakui bumonya belum puget. Hana pernah keakui langitnya belum puget. Memang hebat dikeun Fir'aun belum Tuhan. Emang hebat. Tapi tak kala ada yang langitnya tak puget. Bumonya tak puget. Mata urangnya tak puget. Fir'aun hambrani dikeun belum puget hambrani. Maka gimana? Bukti memiliki ma'rifah adalah mengenal Allah, ta'akui na Allah dengan dalil. Ngona langit yang bukti na Allah, ngona bunga bukti na Allah. Yang dalil, nan ma'rifah. Kemudian na istilah dalam kitab tauhid taklid sahih. Ikut gap tapi hana dalil. Ikut gap tapi na dalil. Tak ikut gap tapi dalil bak gap. Contoh mana? Orang akui Allah Ta'ala na nyawa pak dalil hom do dalil lo hana hukum yang penting lo akui lagi abu ni akui nya na urung pegah mumada iman na urung pegah hana mumada iman nya taklid sahih ikut tapi na khilaf ulama di sini mana taklid tak ikut go lagi contoh ketika adanya bukti na Allah Bijau hom lon hana butuh. Yang penting lon akui bahwa Allah Ta'ala nya na. Bukti ni dah dalil di hom. Lon pokoknya ku ikut lagi aku dia pegang. Yang dalam pandangan Islam, dalam pandangan ulama, na yang pegang memada untuk Islam, na yang pegang hana memada. Yang kedua. Kemudian na yang kelima istilah dengan taklid batil. Tak ikut kau tapi hang kita terima ibadah kita. Contoh ketika ditanya mana? Andra mengakui Allah Ta'ala nya 4 dalil kita. Hom dah mana dalil? Kau akui itu.
nyan modelnya han terima iman dalam Islam. Getanya hana dikira urung beriman lagi nya. Taklid batil ke. Ikut gak tapi hana getupu dah dalil. Maka yang menang getanya jina apa kedudukan. Getanya Bang Bandung jina apa kedudukan. Lo rasa Bang Bandung getanya uronyo kedudukan adalah ba ma'rifah. Taturi Allah dengan nada dalil. Nyambung pun tu mana ma'rifah. Makna ma'rifah taturi Allah dengan disertai dalil. Tah dalil, punya dalil akai, bukti na Allah adalah na langit, na bumi, na alam semestanya, nya merupakan bukti bahwa Allah Taala nah. Kemudian yang ke-10, siapakah imam atau ikutan kita dalam bidang tauhid? So yang taikul, lagi contoh fikah, ada fikah katanya bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i. Yang fikah, dalam fikah. Dalam tauhidnya tak? Dalam tauhid dia ada dua ikutan katanya. Yang pertama Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari, Imam Asy'ari itu bahasa katanya. Kemudian yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Dua urangnya pegangan katanya dalam bidang tauhid. Jadi ketika di pembahasan mengenai tauhid atas nama jalur keduanya pakai tauhid. Tapi bila jalur lain hadir lagi paham Mu'tazilahnya kok jalur awalnya jalur yang lain. Maka jalurnya menyambung silsilah terus keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama berpegang kepada Imam Asy'ari dan kemudian yang kedua kepada Abu Mansur